Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Jago Medik. Di video kali ini seperti biasa kita kedatangan motor mati lagi ya teman-teman. Motor Vario 110 ya teman-teman. Vario 110 Vario karbu. Eh, jadi ini mati ya, nggak bisa starter. Kita coba dulu. Nah, ini nggak bisa di starter ya teman-teman. Jadi kalau nggak bisa di starter, kita akan cek bagian jalur starternya ya. Mana jalur starternya? Oke. Yang pertama kita akan cek di bagian ini ya teman-teman, bagian screen dulu. Siapa tahu screennya ini ada yang mati, jadi kita akan cek dulu. Oke. Oke teman-teman, untuk ngecek screen caranya pakai test pen seperti ini ya. Pakai test pen seperti ini udah diganti, udah dimodif ya. Dan pakai apa? Bohlam biasa, fitting. Jadi caranya kita on kontak dulu. Kita on kan kontaknya. Ya. Kita on kan kontaknya ya. Setelah on kontak, kemudian test pen yang tadi kita cekkan di sebelah sini teman-teman. Nyala apa enggak ya? Mati, 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 mati. Oke, untuk screen mati ya. Kita akan cek di bagian pendiknya dulu. Pendik starter. Nanti kita akan cek lagi ya screennya. Oke. Kita akan cek di bagian pendiknya dulu. Caranya kita buka pendik starternya ini dulu. Jadi jalur starter itu dari tombol ke sini ya teman-teman. Dari tombol ke sini. Tapi ya tetap pakai apa ya? Pakai apa namanya? Screen juga. Lewat screen dulu baru ke sini. Oke. Kita buka dulu. Oke teman-teman, ini pendik udah kebuka ya. Nah, untuk mengetahui dinamo starter itu masih nyala apa enggak, kita coba jumper di bagian pendik ini ya teman-teman. Jadi kontaknya kita on. Kita on kan dulu. Setelah kontaknya di on, kita coba jumper bagian lubang yang gede ini. Pakai gunting juga bisa, pakai ini juga bisa, pakai tang spia. Kita cek di sini teman-teman. Nah, ini nyala ya teman-teman. Dinamo starternya nyala. Nah, ini nyala, tapi ketika dinamo nyala, mesinnya belum mau nyala ya. Itu gampang lah, itu bisa nanti dicek di bagian pengapian atau di bagian BBM ya. Tapi untuk sementara ini, yang untuk jalur dinamo starternya tidak ada masalah ya teman-teman. Yang ada masalah hanya di bagian mungkin nanti di bagian pendiknya atau nanti di bagian screen. Kita akan ganti screennya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk apa namanya? Untuk screen yang tadinya mati karena putus ya dua-duanya, kita udah ganti. Ini ketika on kontak harus nyala teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tadi mati ya, sekarang nyala. Ini juga nyala. Oke. Yang ini juga nyala. Jadi ketika on kontak kedua-dua screen ini harus nyala ya. Oke. Itu permasalahan screen udah selesai ya. Cuman untuk yang ini, untuk apa namanya, soket pendik starter ini tetap nggak mau ya. Jadi ketika kita pasang pendiknya untuk starter nggak mau ya, karena ini udah nggak bekerja. Jadi nanti kita akan ganti ininya. Jadi penyebab starternya itu diantaranya adalah pendiknya mati, screennya juga mati ya. Oke, itu yang untuk dinamo starter. Dan untuk dinamo starternya sendiri nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman yang jadi masalah sekarang, walaupun ini kita jumper, dinamo starter tetap muter, tapi motornya tetap mati ya. Nah, bisa kita cek di sini, di bagian pengapian, di bagian kabel apa namanya, kabelnya
nih kabel busi, di bagian kabel busi ini tidak memercikan api ya. Nah, jadi kalau kabel ini nggak memercikan api, nggak ada pengapiannya berarti, jadi motor juga nggak bisa nyala ya teman-teman. Nah, kita akan coba dulu. Ayo, saya di operasi di apa namanya, jumper. Nah, ini di jumper ya teman-teman. Di situ nggak ada percikan api yang keluar ya, jadi pengapiannya nggak ada. Oke, kalau pengapiannya nggak ada, coba dicek lagi. Nah, itu dari sama-sama dari bawah. Ini spool ya, ini spool yang terus yang ini untuk penerangannya ya. Coba lagi. Nah, itu juga nyala teman-teman ya. Yang untuk spool di CDI nya juga nyala. Jadi yang kita sudah apa ya, cek kabel yang keluaran CDI ya. Jadi kabel keluaran CDI yang ke coil kita sudah cek ya, kita cek apakah ini mengeluarkan arus apa enggak ya. Oke, ayo di selapras. Nah, ini enggak ada ya teman-teman. Ini enggak ada ya, lain sama yang di sini ya. Kalau yang di sini, ayo setelah. Nah, itu ada ya teman-teman. Tapi keluarannya yang di sini, ini seharusnya ada juga sama teman-teman. Nah, ini malah nggak ada ya. Ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi fix ininya yang mati ya, CDI-nya yang mati. Jadi kita akan apa namanya? Kita akan konfirmasi dulu ke pemilik motornya, apakah mau diganti CDI-nya atau enggak ya. Karena ini barangnya agak mahal ya teman-teman ya. Oke, dipasang dulu cop businya pras. Ada di atas kayaknya. Oke guys, ini untuk cop businya kita udah pasang ya. Jadi kita udah pasang. Jadi kita akan coba nih, setelah CDI-nya kita ganti, apakah motornya sudah bisa nyala ya teman-teman. Kita coba on kontak, starter seperti biasa. Nah, ini motornya udah mau nyala ya teman-teman. Nah, ini bisa. Nah, urutannya begitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menghadapi motor yang mogok itu, kalau kendalanya di pengapian, kita urut satu persatu begitu ya, biar tidak salah fonis. Jadi ketika kita mengganti salah satu komponen, itu langsung tepat sasaran ya. Kita cek dari pulsernya dulu. Setelah pulsernya ada arusnya, berarti di bagian pulser udah fix aman ya. Nah, kita naik lagi nih dari pulser ke mana? Ke CDI. Dari CDI nanti kan dikeluarkan lagi ke coil. Setelah dari coil dikeluarkan lagi ke busi. Jadi kalau satu persatu kita cek begitu sudah ada arusnya semua, maka untuk pengapian itu seharusnya sudah normal dan motor sudah bisa nyala ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kita cek satu persatu. Dari tadi kita cek di bagian apa, pulsernya dulu. Pulsernya ternyata pengapiannya ada, arusnya ada. Terus kita naik lagi ke CDI ya. Nah, di kabel apa namanya, di kabel yang dari pulser ke CDI ada arus, kemudian yang mengeluarkan kabel yang keluar dari CDI ke coil ternyata tidak ada arus ya. Jadi berarti fix di bagian CDI-nya yang masalah ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Yang menonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.